Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik kebenaran yang hidup di dalam kita. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita untuk memahami topik ini terambil dari Mazmur 119 ayat 11, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita membaca bagian awal dari Mazmur ini, kita akan menemukan satu pertanyaan di ayat ke-9, yaitu bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Jawabannya ditemukan dalam ayat ke-10 dan ke-11. Secara khusus, dalam ayat ke-11 menjawab pertanyaan ini dengan, dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ketika pemazmur menuliskan dalam hatiku ini, menunjukkan bahwa dia tidak menyimpan janji Tuhan hanya berdasarkan perasaan saja. Bagi orang Israel zaman dulu, hati itu bukan cuma tempat kita merasa seperti sedih atau senang, melainkan hati adalah ruang kontrol seluruh hidup kita. Isinya lengkap, mulai dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita putuskan, dan apa yang kita rasakan. Jadi, menyimpan firman di hati berarti menaruh firman Tuhan di pusat kendali hidup kita, bukan cuma jadi pajangan rohani. Pemazmur lebih lanjut menuliskan, aku menyimpan di sini bukan seperti menyimpan baju di lemari. Arti dari kata aslinya adalah menyembunyikan harta karun di tempat yang paling aman, seperti di dalam brankas. Ini berarti kita menganggap firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang sangat berharga, seperti emas, berlian, atau uang tunai, dan kita menjaganya baik-baik di ruang kontrol hati kita tadi, agar tidak dicuri atau hilang. Dan pemazmur menutup ayat ini dengan kalimat, supaya aku jangan berdosa. Arti yang lebih mudah dipahami dari bagian ini adalah meleset dari target atau salah jalan dari apa yang Tuhan mau. Mazmur 119 ayat 11 itu ibarat kita menyimpan harta karun atau firman Tuhan di dalam brankas teraman kita, atau pusat kendali hati kita, supaya firman itu bekerja sebagai alarm otomatis atau benteng pertahanan. Sebelum kita sempat meleset atau salah jalan atau berdosa, firman Tuhan yang sudah kita simpan di pusat kendali itu akan mengingatkan kita dan menjaga kita untuk tetap di jalan yang benar. Ini bukan sekedar tentang hafalan ayat, tapi tentang menghargai firman dan menjadikannya penjaga utama di pusat pengambilan keputusan kita. Oleh sebab itu, jika kita sedang berjuang melawan pergumulan tertentu seperti kekhawatiran, kita tidak boleh hanya menghafal ayat tentang penciptaan. Cari dan hafalkan Matius 6 ayat 25, janganlah khawatir, atau Filipi 4 ayat 6-7. Jika Anda berjuang dengan amarah, hafalkan Yakobus 1 ayat 19, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Atau langkah yang lebih mudah adalah pilih satu ayat, tulis di sticky note dan tempelkan di cermin kamar mandi, layar laptop, atau dashboard mobil. Baca berulang-ulang sampai Anda hafal di luar kepala. Atau kita dapat mengambil buku catatan dan tulis ulang ayat itu. Menulis secara fisik sangat membantu memindahkan ingatan jangka pendek ke jangka panjang. Dengan demikian, kita perlahan-lahan menyimpan firman Tuhan dalam hati kita dan menghidupinya. Dan firman Tuhan itu yang akan memerdekakan kita setiap hari. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah kita secara aktif menyimpan firman, menghafal, mencatat? Atau kita hanya berharap secara pasif akan mengingatnya saat kita membutuhkannya?
Ayat-ayat apa yang sudah kita simpan dalam brankas hati kita? Apakah sudah ada atau brankasnya masih kosong? Mari kita berdoa. Ya Bapa, sesungguhnya firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Engkau telah memberikan kami harta karun yang tak ternilai, yaitu setiap ucapan dan janji yang keluar dari mulut-Mu. Kami mengaku Tuhan, seringkali kami lalai. Kami membiarkan firman-Mu hanya lewat di mataku saat membacanya, atau singgah di telingaku saat mendengarnya. Kami gagal menyimpannya, gagal menghargainya seperti harta yang paling berharga. Kami tidak menyembunyikannya di tempat teraman, yaitu ruang kontrol hati kami. Tuhan, tolong kami untuk memenuhi hati kami dengan firman-Mu, agar tidak ada lagi ruang untuk hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Didiklah kami, agar kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.